Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Inventories Additional Valuation Issue. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Danish IC Shivaruiski dengan NPM akhir 202. Lalu ada Ahmad Faiz Ferdiansyah dengan NPM akhir 211. Lalu ada Salsya Bila Sintia Rahmawati dengan nomor NPM akhir 220. Lalu ada Nindya Nezala Fauzi dengan NPM akhir 248. Pengertian LCNRV. LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value adalah metode penilaian persediaan yang mengharuskan perusahaan melaporkan nilai persediaan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau cost dan nilai realisasi bersih NRV, dengan tujuan agar aset tidak dilaporkan terlalu tinggi dan tetap mencerminkan kondisi ekonomi yang realistis. Metode ini digunakan ketika terjadi penurunan nilai persediaan akibat faktor seperti kerusakan, keusangan, atau penurunan harga pasar, sehingga perusahaan harus segera mengakui kerugian jika NRV lebih rendah dari cost. Lalu selanjutnya ada method of applying LCNRV, yaitu penerapan LCNRV dalam praktik dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama berdasarkan item, yang kedua berdasarkan kelompok, dan yang ketiga itu keseluruhan persediaan. Setiap pendekatan memiliki dampak yang berbeda terhadap nilai akhir persediaan karena adanya kemungkinan kompensasi antara item yang nilainya naik dan turun. Pendekatan per item dianggap paling konservatif karena setiap barang dinilai secara terpisah tanpa saling mengimbangi. Sementara itu, pendekatan kelompok atau total persediaan cenderung menghasilkan nilai yang lebih tinggi karena adanya offset antar item. Oleh karena itu, pemilihan metode harus dilakukan secara konsisten agar laporan keuangan dapat dibandingkan antara periode dan tetap mencerminkan kondisi yang wajar. Lalu ada recording inventory write-down. Jadi ketika nilai persediaan menurun di bawah biaya perolehannya, perusahaan harus mencatat penurunan tersebut sebagai kerugian. Proses ini disebut inventory write-down dan bertujuan untuk menyesuaikan nilai persediaan agar sesuai dengan NRV. Pencatatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memasukkan kerugian ke dalam harga pokok penjualan atau mencatatnya secara terpisah sebagai kerugian. Kedua metode tersebut memiliki dampak yang berbeda dalam penyajian laporan laba rugi. Namun keduanya tetap mencerminkan penurunan nilai aset. Dengan mencatat write-down secara tepat waktu, perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih transparan dan akurat terhadap penggunaan laporan keuangan. Rumusnya sebagai berikut, yaitu kerugian sama dengan cost dikurangi NRV. NRV sendiri itu merupakan estimasi nilai bersih yang dapat diperoleh dari penjualan suatu aset. Nah, perhitungannya itu dilakukan dengan mengurangi harga jual yang diharapkan dengan biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Nah, secara sederhana itu rumusnya itu NRV sama dengan harga jual dikurangi biaya penyelesaian dikurangi biaya penjualan. Nah, metode ini tuh biasanya diterapkan pada aset yang memiliki harga pasar yang mudah ditentukan dan berubah secara aktif, seperti aset pertanian, termasuk susu dari sapi perah, tanaman, dan hasil panen. Selain itu, NRV itu juga digunakan untuk komoditas yang diperdagangkan oleh pialang atau pedagang, misalnya kayak jagung dan logam mulia. Nah, salah satu karakteristik penting dari penggunaan NRV adalah bahwa setiap perubahan nilai langsung diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada periode berjalan. Artinya, perusahaan itu tidak menunda pengakuan perubahan nilai tersebut. Nah, untuk aset pertanian sendiri, nilai NRV itu pada saat panen itu akan menjadi dasar atau biaya baru bagi persediaan pada periode berikutnya. Hal ini tuh menunjukkan bahwa nilai persediaan akan selalu mengikuti kondisi pasar terkini. Relative Stand-alone Sales Value adalah metode yang digunakan untuk mengalokasikan total biaya perolehan ketika perusahaan itu membeli beberapa jenis barang atau aset dalam satu paket dengan satu harga gabungan. Nah, karena setiap item itu memiliki nilai yang berbeda, maka biaya itu tidak bisa dibagi rata, tetapi harus dialokasikan secara proporsional sesuai dengan nilai masing-masing. Nah, metode ini tuh bekerja dengan menggunakan harga jual masing-masing item secara terpisah sebagai dasar pembagian biaya. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu agar biaya yang dialokasikan mencerminkan nilai relatif setiap item dalam paket tersebut.
Nah, rumus yang digunakan dalam metode ini adalah alokasi biaya sama dengan harga jual item per total harga jual seluruh item dikali total biaya pembelian. Nah, proses alokasinya itu dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama itu menentukan nilai jual masing-masing jenis barang atau aset secara terpisah. Yang kedua, hitung total nilai jual seluruh item dalam paket tersebut. Terus yang ketiga, hitung proporsi nilai jual masing-masing item terhadap total nilai jual. Dan yang keempat, alokasikan total biaya pembelian berdasarkan proporsi tersebut. Dan yang terakhir, jika diperlukan, tentukan biaya per unit dengan membagi biaya yang telah dialokasikan dengan jumlah unit masing-masing barang. Purchase commitments adalah perjanjian perusahaan untuk membeli barang di masa mendatang dengan harga dan jumlah yang sudah disepakati sejak awal. Nah, karena transaksi ini tuh belum benar-benar terjadi, kontrak ini itu disebut sebagai kontrak eksekutori, sehingga pada umumnya tidak langsung diakui sebagai aset maupun liabilitas dalam laporan keuangan. Artinya apa? Selama belum ada realisasi pembelian, perusahaan itu tidak akan mencatat apapun meskipun sudah ada komitmen secara kontrak. Hal ini itu karena belum ada pertukaran ekonomi yang benar-benar terjadi. Namun, kondisi itu bisa berubah ketika harga itu mengalami penurunan. Jika harga pasar turun di bawah harga yang telah disepakati dalam kontrak, perusahaan itu akan berada dalam posisi rugi karena harus tetap membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar saat ini. Nah, dalam situasi seperti ini tuh perusahaan itu diwajibkan untuk segera mengakui kerugian tersebut pada periode berjalan meskipun transaksi pembelian itu belum dilakukan. Kerugian ini tuh juga harus dicatat sebagai liabilitas. Mengapa? Karena mencerminkan kewajiban yang akan merugikan perusahaan di masa depan. Nah, besarnya kerugian itu dihitung dengan rumus kerugian sama dengan harga kontrak dikurangi harga pasar dikali jumlah barang. Nah, konsep purchase commitments ini tuh menekankan prinsip kehati-hatian dalam akuntansi, di mana potensi kerugian itu harus segera diakui, sementara potensi keuntungan itu tidak dicatat sebelum benar-benar terrealisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gross profit method, yang dimana metode ini untuk mengestimasi nilai persediaan akhir berdasarkan hubungan antara harga pokok penjualan atau HPP dan penjualan, yang dimana kegunaan utamanya yaitu mengestimasi persediaan bulanan atau kuartalan tanpa perhitungan fisik, lalu menentukan jumlah kerugian persediaan akibat bencana seperti kebakaran atau pencurian. Selanjutnya ada menjadi alat uji untuk mengecek kebenaran catatan persediaan fisik. Selanjutnya pada slide ini menjelaskan langkah-langkah perhitungan persediaan dan HPP. Yang pertama, kita menghitung barang tersedia untuk dijual, yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih. Yang kedua, mengestimasi HPP dengan cara mengalihkan penjualan bersih dengan persentase biaya, yaitu 100% dikurangi laba kotor. Yang ketiga, menghitung estimasi persediaan akhir, yaitu barang tersedia untuk dijual dikurangi estimasi HPP. Selain itu, ada dua cara menyatakan persentase laba, yaitu laba kotor atas penjualan dan markup atas biaya. Hubungannya dapat dilihat dari rumus, yaitu persentase laba atas penjualan sama dengan markup atas biaya, dibagi dengan 100% ditambah markup tersebut. Dengan langkah ini, perusahaan bisa memperkirakan persediaan dan HPP dengan lebih akurat. Selanjutnya, setelah memahami mekanismenya, kita perlu mengevaluasi metode ini dari sisi akurasi dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi. Yang pertama, kelemahan metodenya. Metode laba kotor hanya menghasilkan estimasi, bukan angka pasti. Akurasinya bergantung pada data historis yang bisa tidak relevan jika terjadi perubahan harga atau baruan produk. Selain itu, penggunaan 1% laba kotor untuk semua barang juga kurang tepat karena setiap produk memiliki margin yang berbeda. Yang kedua, berdasarkan standar IFRS, metode ini tidak diperbolehkan untuk laporan keuangan tahunan karena tidak cukup andal. Oleh karena itu, perusahaan tiap
tetap wajib melakukan stok opname di akhir periode untuk memastikan nilai persediaan sesuai dengan kondisi fisik. Sebagai kesimpulan, metode ini berguna untuk estimasi cepat dan kontrol internal, tetapi tidak dapat menggantikan perhitungan fisik dalam pelaporan resmi. Baik, selanjutnya kita beralih pada metode persediaan retail atau harga jual. Adalah cara untuk mengestimasi nilai persediaan akhir berdasarkan harga jual atau retail, kemudian dikonversi menjadi harga pokok atau cost menggunakan rasio tertentu. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan retail besar karena barangnya sangat banyak dan beragam, serta sulit untuk menentukan biaya tiap item satu persatu. Nah, langkahnya adalah sebagai berikut, yakni yang pertama adalah hitung persediaan akhir pada harga jual atau retail, sama dengan barang tersedia untuk dijual pada kolom retail dan juga lalu dikurangi oleh penjualan. Step yang kedua adalah dengan hitung rasio cost to retail. Caranya adalah dengan membagi total barang tersedia pada kolom cost, lalu dibagi dengan total barang tersedia pada kolom retail. Yang ketiga adalah dengan konversi ke nilai cost, yakni dengan mengalihkan persediaan akhir pada kolom retail dengan rasio cost to retail. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian ada jenis perhitungan metode retail, yakni ada dua jenis perhitungan. Yang pertama ada conventional method dengan metode LCNRV dengan tidak memasukkan markdown dalam rasio perhitungan. Kemudian ada cost method, yaitu dengan memasukkan markdown dalam perhitungan. Jadi ada markup dan juga markdown dalam perhitungannya. Kemudian perlu diketahui bahwa markup sendiri itu adalah peningkatan harga jual, sedangkan markdown merupakan penurunan harga jual. Sebagai contoh di sini ada asumsi A, yaitu dengan metode konvensional. Kemudian ada asumsi B dengan menggunakan metode cost. Pada metode A di sini dapat dilihat bahwa barang yang tersedia untuk dijual akan dikurangi dengan markup, kemudian akan menghasilkan rasio cost to retail. Pada asumsi B, yang nilai awal tadi akan dikurangi dengan markdown, kemudian akan menghasilkan rasio cost to retail. Kemudian pada ending inventory, asumsi A akan dikalikan 12.500 dengan cost to retail ratio, yaitu sebesar 0,539 yang menghasilkan $6.737,5. Kemudian ending inventory pada asumsi B yaitu 12.500 dikali rasionya yaitu 0,547 yang akan menghasilkan angka $6.837,5.